Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Cirinya adalah tulisannya itu lugas, ngeri-ngeri sedap membacanya karena dia straight to the point ngomongnya. Dia bisa menjadi saingan Presiden Jokowi. Saya pernah menghadap SBY di Istana Tampak Siring itu, diajak oleh Denny Indrayana. Wajar kan kalau yang bawa Denny Indrayana sama Zainal Arifin Muchtar itu meminta SBY menjagokan Anies Rashid Baswedan dengan Risma pada waktu itu. Tapi rupanya SBY tidak memilih untuk menjagokan Anies. Dia sudah punya skenario lain, tapi skenario itu berantakan. Sudah bisa dipastikan bahwa yang namanya anak kandung istana itu akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan. Saya Yas Muhammad, driver online Depok. Semua yang dari kata-kata syarat yang paling masuk akal ya, ada di Anies, dan itu kemudian ditulis oleh Yusuf Legur dengan berbagai pendekatan yang ada salah-salah ngantuk dikit, tadi mungkin maksudnya modal sosial kali Pak Antoni ya, modal sosial Anies, nah, gitu kira-kira gitu kan. Modal prestasinya nggak karu-karuan kalau di data ya. Nah, tapi modal sosial memang nggak semua orang punya modal sosial, dan modal sosial tuh kait-kait dengan karakter, sejarah dan sebagainya. Jadi mungkin itu 7 modal sosial Anies yang sehingga pantas dia menyebut mantan presiden kayak begitu ya. Nah, itu yang saya gambarkan. Nah, jadi begini, memang bedanya Anies dengan yang lain kira-kira begitu ya, atau pendukungnya Anies dengan pendukung yang lain. Ini saya terus terang, saya bangga dengan Yusuf Legur. Jadi dia ini orangnya tekun menulis, dan tidak banyak di antara kita yang tekun. Ya kalau Pak Antoni Budiawan pastilah itu luar biasa, kita semuanya terserahkan teman-teman. Walaupun saya aja udah nggak pernah nulis, demo aja kira-kira gitu. Saya pelajari itu. Bukan berarti demo itu bego, enggak. Ya, demo punya argumennya saya baca dari saudara-saudara ini, kira-kira gitu. Cuman kalau saya ikut baca juga, kapan yang demo kan gitu kira-kira. Jadi saling inilah ya kan gitu kan. Bagi tugas gitu loh. Jadi saya baca tuh, cerdas banget tulisan itu, dan akhirnya itu tak kutip-kutip menjadi rumusan pergerakan, kira-kira begitu. Nah, Sublegur juga melakukan yang seperti itu, dan ini penting dan terdokumentasi gitu loh. Dokumentasi ini kan menarik Pak. Tulisan-tulisan kita menunggulah Pak Antoni Budiawan juga tulisan buku yang begitu bagus ya, Pak Egy juga semua didokumentasikan. Itu penting banget untuk sejarah bangsa. Nah, terkait dengan perbedaan tadi, ya itulah bedanya, bahwa yang mendukung Anies itu harus dalam. Dan ini mohon maaf Pak Egy ya, saya sih jujur aja, saya lebih bergairah pada pemilu kali ini. Bukan berarti karena saya ada di timnas dan sebagainya, enggak, bukan karena itu. Karena gini Pak Egy, perbedaan pada pemilu sebelumnya itu perbedaan atas dasar kedengkian. Ya, jadi atas dasar kedengkian, cebong, kadrun, kampret gitu kan. Dan memang baik yang cebong maupun kampret maupun kadrun itu memang beradu kemudian di bawah gitu. Kemudian si oligarki ngeruk kekayaan alam kita, garong BUMN, BUMN, APBN, ribuan triliun digaruk, sementara cebong kadrun kampret diadu aja gitu. Nah, dan itu tidak rasional. Untuk sebuah kompetisi itu nggak rasional. Cebong apapun yang dilakukan kadrun pasti jelek. Kadrun menyatakan apa yang dilakukan cebong pasti jelek. Ini apa bangsa kayak begini gitu loh. Jadi kacau gitu. Nah, termasuk setengah kadrun, setengah kampret kebagian juga, jangan-jangan begitu baik ya. Jadi mungkin setengah kadrun, jangan-jangan setengah kampret, jangan-jangan begitu, nggak tahu lah, apalah itu lah, kemudian pusing lah, itu nggak rasional gitu loh. Nah, sekarang berubah Pak.
Gairah di sini. Gairahnya keberlanjutan dan perubahan. Dan semuanya punya rasionalitas. Biarin aja. Yang satu pengen berlanjut punya rasio kan, rasionalitas, pembenaran. Yang ingin berubah punya pembenaran. Nah, yang ingin berlanjut dengan IKN, buang-buang duit 500 triliun atau mungkin ribuan triliun dibandingkan dengan ngasih makan orang miskin yang ingin perubahan, rakyat suruh pilih. Lu mau lihat gedung di tengah sono, di Kalimantan sono dengan ratusan ribuan triliun, atau ingin anak-anak lu dapat gizi, ingin anak-anak lu dapat sekolah yang benar karena duit beralih ke sana. Nah, kalau ternyata orang-orang yang milih sana, ya udah nggak apa juga. Emang negaranya rakyat bego gitu loh, kira-kira gitu loh. Jadi orang gitu loh. Jadi itu rasional. Nah, semakin rasional orang, dia pasti akan milih yang lanjut. Gitu. Semakin rasional orang dan rakyat kita, insya Allah udah rasional juga. Jangan dibodoh-bodohin rakyat kita nggak ngerti. Wah, nggak bohong tuh. Dia tiap hari lihat TikTok, lihat apa? Gadget kok. Jadi insya Allah karena itu Pak Edi, saya yakin Anies Baswedan Muhammad Iskandar dengan segala kehebatan pada dirinya dan dukungan dari kita semua, insya Allah menang mutlak 1 putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang buku ya, tapi buku itu berisi tentang Anies dan yang menulisnya namanya Yusuf Legur. Begitu saya mendengar namanya ketawa saya, ada Legur gitu. Kalau di Palembang itu ada namanya Belegung gitu. Legur minuman ya, Legur, bajigur gitu. Tapi saya berapa kali amati luar biasa di Yusuf Legur ini. Nasi bulgur. Jadi ada 4 kata kunci yang harus kita lihat di Yusuf Legur. 1, nasionalisme, ya, atau lebih tepatnya Soekarnoisme. Kemudian GMNI, kemudian Anies Baswedan. Menarik ya kan? Dan kalau kita lihat asalnya NTT. Iya. Tapi begitu saya lihat lahir dan besarnya di Jakarta, nggak jadi kagum saya. Lalu ada Al-Wasliyah juga, nggak jadi kagum juga. Al-Wasliyah ya. Soalnya kalau kita bicara mengenai stream ya, kita tahu bahwa dalam politik kita Indonesia ini, Anies Baswedan kan dianggap di framing ya, dipersepsi sebagai stream kanan. Nah, kalau misalnya yang ngomong Egy Sujana, ya wajar aja dia dukung Anies katanya kan begitu ya. Karena dia sudah di lokus stream kanan. Tapi kalau misalnya yang mendukung itu adalah Pak atau Prof. Antoni Budiawan, nah ini kadrun model baru ini. Kalau Pak Marwan, Pak Marwan ini juga setia pada stream kanannya kan. Apalagi Pak Saugi ya. Jadi Pak Saugi ini, alhamdulillah saya udah kenal. Makanya saya kasih Bung Edi datang duduk di sana. Karena waktu itu kita pernah naik helikopter bareng bahkan. Waktu beliau menjadi kepala Basarnas. Lumayan, helikopter buatan Inggris. Kita masih tangga, masih ada ya. Nah, jadi melihat Blegur ini menarik sesungguhnya. Karena dalam stream politik Indonesia, kalau GMNI kan biasanya kiblatnya ke Kiri. tengah kiri kan. GMNI, Soekarnois, PDIP kan begitu. Kalau orangnya dulu PNI. Tapi rupanya Yusuf Legur ini orang kanan yang disusukan ke kiri. Halo. Jadi dia orang kanan yang disusukan ke kiri. Kuliahnya juga di Untak ya, 17 Agustus Jakarta, dan kita tahu itu kampus merah. Dulu pernah rektornya dosen saya, pernah Profesor Sri Sumantri pernah menjadi dosen di sana, dan dosen pasti ya, rektor sana, dan Prof Sri Sumantri adalah orang yang memang sangat nasionalis. Jadi di antara profesor-profesor tata negara itu ya kelihatan ada seperti Ismail Zumi yang kanan, ada Sri Sumantri yang agak ngiri, ada Jimli Asdik yang gak kanan, ada Yusril Iza Mahendra yang kanan tapi mengkhianati hakikat kekanannya. Masuk ke kiri udah. Kiri dong. Iya. Jadi nah, oke, itu satu hal. 2 hal ya. Saya memuji daya intelektual seorang Yusuf Legur. Beberapa kali tulisannya itu saya bahas di YouTube saya. Cirinya adalah
tulisannya itu lugas, ngeri-ngeri sedap membacanya, karena dia straight to the point ngomongnya, nggak pakai tedeng aleng-aleng. Saya membayangkan ini pasti orang yang bukan berlatar belakang hukum ya. Dia tidak tahu ranjau yang kira-kira bakal dipidanakan. Dan sudah pernah terjadi sesungguhnya ya. Dia straight to the point, padahal kita tahu sekarang ini ranjaunya luar biasa. Undang-Undang 1 1946 menyebarkan berita bohong, Undang-Undang ITE pasal 2728 menyebarkan kebencian atau kemudian pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya. Yusuf Pelegur sudah pernah diadukan, tapi saya tidak tahu kasusnya sampai di mana. Mudah-mudahan selesai. Hah? Oh di itu. Nah, Depok. Dan saya kira kita sebagai katakanlah sokong pendukung Amin ya, entah itu masuk timnas, entah enggak, itu memang punya potensi untuk terus diperkarakan hal seperti itu. Makanya kalau kita sama-sama mudah-mudahan kita tidak khawatir ya. Saya dilempar botol di Polda DIY, malah yang lempar botol itu yang mengadukan saya. Dipanggil saya ke Polda DIY untuk dia mau klarifikasi via via komputer aja, ya online. Jadi nggak sulit. Coba bayangkan kalau saya harus terbang ke Yogyakarta untuk hal yang harusnya sangat sepele kan. Nah, ada soal yang ingin saya garis bawahi yang saya merasa khawatir gitu ya. Kita memang benar kita harus membangun optimisme kuat itu boleh. Ya, dua hal terhadap Anies dan kemenangan Anies. Saya sama Anies itu bukan lagi kenal, tapi saya satu angkatan di UGM, sama-sama angkatan 89. Cuma bedanya adalah saya tidak pernah masuk di inner circle-nya Anies memang. Karena saya HMI MPU enggak, GMNI enggak, kami juga enggak, kami M double. Tapi saya independen saja orang-orang ini. Tapi pernah jadi ketua BEM Fakultas Hukum saat Anies menjadi ketua Senat Mahasiswa. Pada tanggal 11 Agustus 2016, kira-kira hanya 15 hari Anies diberhentikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juli 2016. Kalau Anies bukan diberhentikan, tapi diakhiri lebih cepat dengan nilai cum laude ya. Bersama Sudirman Said ya. Saya sudah menulis, judulnya memang di depan semua karena Ahok. Tapi pada waktu itu saya menulis bahwa siapa yang akan menjadi penantang Ahok? Karena pada waktu itu Ahok dipersepsikan sangat kuat. Semua lembaga survei mengatakan Ahok itu kuatnya minta ampun. Tapi saya mengatakan siapa lawan pada tanggal 11 Agustus, you can check di judulnya semua karena Ahok .com. Saya bilang yang sosok yang bisa menanding Ahok itu adalah Anies Rashid Baswedan saja. Walaupun kemudian dia baru saja diberhentikan dan orang tidak menyangka dia diberhentikan, tetapi dia akan terus bisa membesar. Bahkan pada tahun 2 dia bisa menjadi saingan Presiden Jokowi. Tapi qadarullah tidak tercapai di 2019 itu. Padahal saya buka rahasia sedikit. Saya pernah menghadap SBY di Istana Tampak Siring itu diajak oleh Denny Indrayana. Wajar kan kalau yang bawa Denny Indrayana sama Zainal Arifin Mukhtar itu meminta SBY menjagokan Anies Rashid Baswedan dengan Risma pada waktu itu. Dulu waktu kita melihat Risma itu luar biasa kan? Yeah. Zaman 2016. Sekarang luar biasa juga. Marah-marahnya. Luar biasa juga. Tapi rupanya SBY tidak memilih untuk menjagokan Anies. Dia sudah punya skenario lain, tapi skenario itu berantakan karena dia tidak tembus presidensial threshold. Maka 2019 Anies tidak punya slot. Tapi 2020 unstoppable. Tidak tertahankan. Kenapa? Saya tadinya khawatir dengan skenario istana kan. Skenario istana itu adalah merekrut PAN, Partai Amanat Nasional, sehingga oposisi tidak cukup kursinya 20%. Jadi cuma 19 sekian persen itu kursi dari Demokrat dan Partai Pak Egy Sujana, PKS ya. Beliau ini caleg dari PKS sekarang. Amin ya. Tapi calegnya di tapal kuda. Berat. Situ Bondo dan lain sebagainya. Lagi ya? Ah? 2 menit lagi. Oke. Pas 2 menit saya berhenti. Nah, jadi pada kita tahu bahwa seandainya skenario tersebut mulus istana dengan merekrut PAN menjadikan istana melebihi 80% lebih, maka tidak akan ada perubahan rezim apa-apa. Sudah bisa dipastikan bahwa
yang namanya anak kandung istana itu akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan. Tapi beruntung ada Nasdem dan Surya Paloh yang balilo, ya kan? Dan kemudian ada PKB yang juga kemudian mengendorse Anies Baswedan. Nah, mudah-mudahan walaupun mungkin dulu kita kesal dengan partai-partai ini, ya kan? Di masa lalu, mudah-mudahan dia menjadi Umar bin Khattab yang hijrah kafah, ya kan? Jadi sehingga kita nanti kemudian bisa berharap bahwa kepemimpinan Anies Baswedan, Cak Imin, jika ditakdirkan menang, ditambah oleh di belakangnya Nasdem, PKB dan PKS, plus partai pendukungnya itu Partai Masyumi dan Partai Umat, tidak menjadikan kemudian kita memunculkan sebuah kondisi yang baru, tetapi sebuah aktor yang baru tapi kondisinya sama saja. Jadi oligarki belakang layarnya luar biasa. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Mudah-mudahan Surya Paloh menjadi Umar bin Khattab, ya kan? Cak Imin menjadi Umar bin Khattab juga. Dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.